Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Farah Aisy, NIM 2002010358. Nomor 1, pengertian modal bank syariah. Modal bank syariah adalah dana yang diserahkan oleh pemilik pada akhir tahun buku. Setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik akan memperoleh hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Nomor 2, macam-macam modal bank syariah. Yang pertama ada modal inti. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Yang kedua ada modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya sama dengan modal. Nomor 3, fungsi modal bank syariah. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dengan kerugian lainnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Dan yang ketiga, sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dan menghasilkan keuntungan. Nomor 4, sumber dana bank syariah. Yang pertama ada sumber dana dari modal inti. Modal inti berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua, kuasi ekuitas. Dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah antara pemilik bank dengan pengusaha untuk melakukan usaha bersama, dan pemilik dana tersebut tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Dan yang ketiga ada wadiah. Dana titipan pihak ketiga kepada pihak bank pada umumnya berupa giro dan tabungan. 5, kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator bank yang sehat. Hal tersebut dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Nomor 6, aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR bank syariah. ATMR merupakan resiko yang berasal dari modal yang digunakan untuk berinvestasi pada aktiva beresiko. ATMR merupakan faktor yang membagi modal, sedangkan modal merupakan faktor yang dibagi oleh ATMR. Hal ini akan menghasilkan pengukuran kemampuan modal dalam menanggung resiko dari aktiva tersebut. ATMR terdiri dari aktiva yang terdapat pada neraca dalam aktiva yang bersifat administratif. Pada setiap aktiva memiliki bobot resiko yang besarnya berbeda-beda sesuai dengan kadar resiko yang dimiliki oleh masing-masing aktiva. Aktiva yang memiliki bobot aktiva yang tidak beresiko memiliki bobot 6%, sedangkan aktiva yang memiliki resiko yang sangat beresiko diberikan bobot sekitar 100%. Kemudian nomor 7, penerapan prinsip syariah dalam permodalan syariah. Prinsip mengenai modal tidak boleh berasal dari sumber modal yang haram. Menurut prinsip syariah yang akan menimbulkan percampuran antara halal dan haram, sesuatu yang halal harus benar-benar dipisahkan dari sesuatu yang haram. Begitu pula sebaliknya. Beberapa prinsip yang harus diterapkan dari permodalan syariah yaitu prinsip at-taqwan dan prinsip menghindari atau al-ihtizar yang berupa riba.